Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel Codep Solution. Kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial bagaimana cara membuat web backend dan memahami CRUD di Coordinator 3. Nah, di sini saya akan mengajarkan dari awal cara membuat backend dan CRUD create. CRUD itu terdiri dari create, write, update, delete di Coordinator 3. Oke, langsung aja kita coba untuk melihat tutorial berikut. Pertama, teman-teman silahkan download Coordinator 3. Teman-teman bisa akses di sini coordinator.com, terus download. Nanti silahkan pilih Coordinator 3. Kalau sekarang Coordinator 4, silahkan kita sekarang tutorial kita menggunakan Coordinator 3. Oke, setelah itu setelah download, di sini saya sudah download Coordinator 3-nya. Saya download di sini. Juga di sini saya menggunakan admin LTE yang saya sudah download juga. Nanti teman-teman bisa download template ini. Nanti saya akan share link GitHub saya untuk mendownload template admin LTE ini untuk di tutorial video kali ini. Ini saya langsung close saja. Ini kalau teman-teman sudah download Coordinator 3-nya, silakan teman-teman juga install SAMPP-nya. SAMPP-nya di sini saya gunakan PHP 7 ke atas. Silakan teman-teman install SAMPP yang versi terbaru untuk server lokal di project teman-teman. Oke, langsung saja. Jika koordinatornya sudah teman-teman download, langsung aja teman-teman langsung ekstrak di sini. Klik kanan, langsung ekstrak file. Di sini. Ekstrak file, langsung ekstrak file di sini. Oke, sudah di sini. Ini projectnya. Langsung aja teman-teman klik, double klik di sini. Nah, langsung nampil folder hasil ekstrak tadi. Nah, di sini langsung saja kita klik kanan, kita copy, kita pindahkan ke data C. Kita ke data C dulu, ke data C. Jika teman-teman sudah menginstal SAMPP, nanti sini akan ada folder SAMPP hasil instalan teman-teman. Klik SAMPP, terus klik htdocs. Nah, di sini langsung aja kita pastekan di sini. Kita pastekan project connector yang kita download tadi. Nah, setelah kita pastekan di sini, langsung saja kita rename nama projectnya. Oke, di sini sudah hasil kita copy, sini langsung kita rename. Project kita langsung kita rename bisa. Namanya di sini kita kasih namanya web backend. Nah, kita kasih namanya web backend sini. Kalau sudah sini, untuk mengcopy sini, teman-teman bisa tes sini apakah project ini bisa kita akses. Nah, silakan teman-teman akses dulu konektornya di sini ya, sambil diaktifkan. Kalau sudah, kita coba ketik localhost, namanya web strip back. Oke, jadi konektornya sudah berhasil kita pindahkan di localhost. Nah, sekarang kita setting ada beberapa perlu file yang kita harus konfigurasi untuk kita setting di konektor. Nah, di sini saya gunakan Visual Studio Code. Silahkan teman-teman download nanti untuk aplikasi editornya. Nah, di sini Visual Studio Code bisa download di sini, visualstudiocode.com di sini. Jadi teman-teman bisa di sini. Bisa juga teman-teman bisa gunakan Sublime. Ini saya gunakan Visual Studio Code. Silakan teman teman download di sini untuk aplikasi editornya. Ini sudah berhasil kita akses. Nah, sekarang kita buka project web backend-nya untuk dapat kita setting. Kalau kita klik file di Visual Studio Code-nya, open folder, terus kita buka di data C, SAMPP, terus di htdocs, terus buka project lain namanya web backend. Nah, jadi teman-teman bisa akses di sini di data C, di SAMPP, htdocs, baru nama projectnya. Langsung select folder. Oke, langsung extras. Oke, ini project ini teman-teman sudah dibuka di aplikasi Visual Studio Code. Oke, hal yang pertama kita lakukan setting adalah yang kita setting di sini adalah karena
nanti langsung koneksi ke database-nya. Pertama kita buka di folder application, setelah itu di folder config. Nah setelah itu langsung ada di folder di file autoload. Nah di folder autoload di sini kita masukkan querylaris karena kita menggunakan database nanti untuk backend-nya. Kita masukkan di sini, ketik satu, kasih namanya data. Nah kalau sudah, teman-teman juga bisa gunakan session di sini. Nampung session di connectornya session. Terus juga teman-teman bisa juga tambahkan di helper di sini. Helper sini kita tambahkan URL untuk mengakses file. Kita juga bisa tambahkan di sini dengan file. Tarik file juga bisa tambahkan di sini namanya home. Oke, ini untuk hal yang pertama kita setting di sini database, session, di querylaris dan helper. Nah, selanjutnya sudah di sini untuk mengakses di sini saat diklik connector. Di sini karena kita masukkan tadi database sudah, garisnya langsung kita buka di file database. Di sini localhost, username kita kasih nama root, terus ini kosong, nanti kita buat database di sini dulu. Oke, di sini saat diakses pertama, saat kita buka akses folder di sini, akses projectnya folder di sini langsung menampilkan welcome coordinator. Di sini menampilkan yang pertama, yaitu menampilkan di rootnya itu di sini namanya welcome. Nah, sekarang kita atur di config-nya base URL di sini. URL di sini kita copy aja di sini. Ini kita copy di config-nya, kita pastekan dulu bagi kita dengan URL-nya. Nah, jadi saat kita akses browser, kita ketik project-nya langsung nampil di URL ini. Jadi kalau teman-teman sudah ada domainnya, langsung aja masukkan di domain project teman-teman. Di sini oke. Sekarang kita masukkan template. Mungkin teman-teman udah paham untuk user connector. Jadi saat mengakses root, dia akan menampilkan controller welcome. Jadi controller welcome di sini ada di sini di folder controller. Jadi saat mengakses project folder teman-teman tadi di URL, dia akan menampilkan project namanya welcome tadi di root dia akan menampilkan controller welcome. Terus welcome-nya akan menampilkan apa? Ada di view itu ada namanya view welcome access. Jadi saat diakses controller welcome, dia akan menampilkan lagi view namanya welcome access kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman akses di sini namanya welcome, ini akan error. Karena apa? Karena masih teman-teman belum menggunakan HP access. HP access itu apa? Menghilangkan indeks. Jadi kalau untuk akses controller welcome, jadi teman-teman harus mengetikkan dulu indeks PHP baru bisa seperti ini. Nah, sekarang biar URL tidak kepanjangan, kita hapus indeks PHP-nya. Kita perlu coding namanya HP access. Jadi kalian bisa search di Google atau juga bisa di sini teman-teman. Di sini ada user get di sini coordinator sudah menyediakan untuk HP access-nya. Welcome, di sini ada user get, silahkan diklik. Oh sorry, projectnya rename sudah saya rename nama folder sebelumnya, jadi nggak bisa akses. Selanjutnya kita cari di sini namanya HP access. Connector 3 di sini. Kita bisa cek di sini. Ini URL di connector di project di website connector 3 nih udah ada. Kita aja HP access connector 3. Nah, di sini udah ada namanya connector URL. Di sini ada namanya. Ini codingannya. Oke, teman-teman copy di sini. Terus simpannya ada di luar project, bukan folder projectnya. Nah, teman-teman simpan di sini. Teman-teman di luar folder application, sistem dan luarnya. Barengan di sini. Nah, teman bisa klik kanan, misalnya di sini kita kasih namanya apa ya? New file gimana ya? Oh, di sini aja kita buat file new. Nah, di sini kita kasih nama titik ht access.
HT access. Nah, teman pastekan ini codingannya di atau di sini juga bisa nih teman-teman. Kita ini close dulu, kita hapus dulu tadi. Ini kita hapus dulu di format HT access. Nah, di luar project ini dengan klik kanan di project ini new file namanya titik HT access. Nah, terus baru pastekan codingan yang kita copy tadi. Di format ini ada titik HT access namanya. Yes. Nah, kalau sudah, teman-teman buka di config, buka di folder file config di sini, terus indeks PHP-nya disimpan, terus teman kita close dulu aja ya. Teman akses di sini, indeks PHP bisa, terus kita hapus juga indeks PHP juga sudah bisa. Ya, sudah bisa. Jadi langsung bisa mengakses controller welcome ya tanpa harus mengetik indeks PHP. Kalau kita ketik indeks PHP juga bisa kayak gitu. Oke. Sekarang kita langsung masukkan template-nya. Masukkan template admin ini. Jadi teman-teman silahkan lihat untuk cara masukkan template admin LTE ini di konektor 3. Nah, pertama project template-nya sudah saya download di sini, namanya ini projectnya. Nah, di sini dia ada folder namanya folder akses. Di sini namanya folder ada folder namanya akses di sini. Aset, sorry. Aset ini saya copy asetnya. Ini file-filenya tampilnya. Copy file foldernya. Saya copy, saya pindahkan di folder project tadi di XAMPP, HT docs, terus web backend. Nah, di sini langsung saya pastekan di sini. Ini aset-aset template yang bootstrap tadi, admin LTE tadi. Ini asetnya di sini. Oke. Nah, untuk mudah mencari tampilan, saya langsung aja file-file tampilan tadi saya copy juga sini. Saya klik di sini file, sini namanya HTML. Ini project yang tadi. Ini file-filenya, sorry. Di download, terus di tadi ini file HTML yang banyak di sini, yang shortcut yang Firefox di sini saya copy tanpa asetnya. Ini saya copy, saya pindahkan juga ke dalam project folder yang saya buat tadi, namanya file HTML. Saya pastekan di sini. Nah, untuk memudahkan mencari filenya. Nah, pertama kita harus mencari namanya file ini, namanya index.html di sini. Index.html itu tampilan utamanya. Jadi sekarang saya buka di file HTML tadi. Saya cari namanya index.html di sini. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman hubungan asetnya gimana? Caranya di sini. Ini index.html-nya yang pertama. Selanjutnya kita buat namanya controllernya dulu. Nah, controllernya dulu ini untuk mengakses, saat diakses project ini akan menampilkan tampilan yang tadi, akan menampilkan tampilan ini. Nah, kita buat dulu controllernya biar teman-teman paham. Ini langsung aja ini kita duplikat untuk membedakan. Ini kita copy, terus ini kita pastekan lagi di sini. Maka ada welcome yang asli sama welcome yang copy. Yang kita kasih namanya dashboard. Oke, nah di sini juga kasih juga namanya dashboard. Dashboard. Masuk ke sini. Nah, di dalam dashboard sini kita akan nampilkan apa? Namanya indeks home. Index home namanya. Buat namanya index home untuk menampilkan tampilan view yang tadi di indeks HTML yang tadi kita buat. Sekarang kita ambil di slot view index home. Sekarang kita buat dulu file namanya index_home di sini untuk view menampung file tampilan dashboard tadi. Kita klik kanan, new file, namanya kita kasih namanya index_home.
titik php. Oke, nah ini sudah kita buat. Nah sekarang kita copy file index HTML yang file HTML tadi kita copy di sini. Index HTML-nya kita copy semua ini. Kita copy semua. Sekarang kita copy, kita pastekan di index home. Langsung kita pastekan, klik kanan, paste. Nah di sini semua aset dan URL-nya di index home tadi. Langsung kita simpan saja. Terus title-nya kita ganti namanya dashboard admin, namanya terus admin. Nah selanjutnya kita hubungkan aset-asetnya di sini. Di sini kita banyak sekali nih HTML-nya. Di sini yang pertama kita hubungkan aset CSS nya di sini. Nah di sini kan ada folder aset. Nah untuk mengakses folder aset sini, karena view ini ada di dalam folder application, ya dia harus keluar dulu untuk mengakses di sini. Nah jadi kita harus keluar dulu satu folder. Caranya teman-teman gini aja nih. Buka PHP, nah tutup PHP, namanya bash echo bash URL. Nah jadi echo bash URL langsung aja di sini. Teman copy di sini, harus kita keluarkan dulu. Masukkan PHP dulu karena di format PHP. Langsung dulu. Terus juga PHP ini juga ini aset-asetnya di depan aset ini kita kasih basic. Jadi hubungi aset-asetnya. Oke sudah, ini sudah kita hubungkan semua aset-asetnya. Nah sekarang kita buat tampilan saat kita akses folder tadi langsung menampilkan tampilan yang ini ya. Ini sudah semua aset-aset semua juga sudah. Nah sekarang saat diakses folder project ini maka akan nampil tampilan tadi. Langsung akses controller. Pertama kan kita akses namanya welcome. Sekarang kita akses namanya dashboard. Kita ubah di root, ganti namanya dashboard. Langsung aja kita akses. Nah ini sudah berhasil. Langsung kita ketik namanya dash. Jadi template sudah berhasil kita masukkan di tampilan bootstrapnya sudah berhasil kita masukkan ke di connector 3. Nah sekarang kita setting tampilan menu di sidebar di sini. Kita setting tampilannya, setting dulu. Sini ada berapa? Jadi sidebar itu ada terdiri dari ada header dan sidebarnya. Sidebarnya dulu namanya dashboard dan komponen, ganti namanya. Setting. Nah di sini dashboard ini dashboard, kita ganti nama ini dashboard di sini. Jadi jadi kalau kita klik dashboard di sini dia akan mengakses di kontrolnya. Jadi kalau kita klik akses ini kan masih, kalau kita arahkan URL maka dia akan masuk indeks HTML ini. Jadi kalau kita klik dashboard di sini dia akan arahnya di HTML. Sekarang saat kita klik dashboard dia akan refresh ke tampilan dashboard juga. Sama kita buka PHP dulu. Buka PHP, tutup PHP. Dan juga tadi namanya echo bash
URL kurung kita isi namanya di dashboard ya. Pas dulu. Jadi kalau kita klik kan dashboard lagi, dia akan dashboard. Jadi URL langsung ke controller dashboard. Kalau kita klik dashboard, tidak akan refresh lagi ke tampilan dashboard. Nah, di sini ada komponen di sini kita ganti namanya jadi data misalnya, atau komponen kita hapus saja. Komponen kita hapus saja di sini. Ini ada link. Di sini ada form, kita hapus tadi kan di sini. Form di sini kita kasih namanya data. Administrator di sini atau data menu. Nah, di sini kita ganti nama juga. Yang form ini kita hapus dulu. Nah, basic table ini di sini. Karena kita akan menampilkan table, misalnya di sini kita menampilkan data barang misalnya. Atau mungkin wajib berita gitu ya, data berita. Ini data berita. Klik data berita. Di bawahnya kita bikin di sini terlalu banyak. Chartnya ini kita ganti, di sini kita ganti chart itu misalnya keluar, terus bawahnya kita hapus saja, terus pet juga kita hapus. Jadi cari mukanya, klik dulu linknya, dia langsung tampilkan bentuknya. Oke, keluar, level juga ini di sini. Kita hapus ini, jika jalurnya dia akan nampilkan langsung semua, penutupnya langsung kita hapus di sini. Nah, langsung kita klik data berita, langsung ada data menu keluar. Oke, kita buat dulu untuk memahami crowdnya. Oke, sekarang sudah berhasil menampilkan dashboardnya. Sekarang kita nampilkan data berita. Nah, data berita di sini tampilannya gimana? Nah, jadi saat diklik data berita itu nampil buat lagi namanya controller. Nah, controllernya kita buat lagi controller berita. Kita duplikat lagi yang dashboard biar lebih paham, mudah pahamnya. Kita klik lagi dashboard, kita klik kanan, copy, kita duplikat lagi. Nah, dashboard. Nah, ini kita rename namanya berita. Oke, terus ini juga semua berita. Nah, terus view-nya apa? Kita buat lagi namanya view underscore berita. Kita buat namanya view berita. Kita cari dulu. Itu nampil table dulu nih. Saat kita klik table, jadi makanya ambil namanya base table di sini. Kita ambil HTML base table untuk menampilkan data berita di sini. Oke. Cari di file HTML tadi namanya base table. Ini kita copy lagi semua, klik kanan atau CTRL-A, klik kanan, copy. Kita bikin lagi namanya view berita tadi, namanya view tadi di berita, kita bikin namanya view berita. Bikin di view, klik kanan, new file, view underscore berita. Kita pastekan di sini. Nah, ini langsung semua. Nah, ini kita ubah nama title-nya, namanya data berita. Nah, di sini karena CSS-nya baru, seharusnya kita hubung lagi CSS-nya. Tapi kalau teman-teman bisa memahami,
Ini langsung aja teman-teman headnya teman-teman copy, nah, terus bikin file baru di sini namanya head, terus baru include. Jadi CSS satu aja kali setting kayak gitu. Jadi nggak harus semua CSS langsung bikin lagi PHP. Tapi biar teman-teman paham, ini kita harus hubungkan asetnya lagi. Nah, PHP manggil URL echo tadi, echo dash harus dikeluarkan dulu URL untuk kurung HP di sini. Ini copy saja, hubungkan lagi ke asetnya, asetnya. Ini sudah. Sekarang di JS nya aset ini. Nah, ini sudah, asetnya sudah terhubung. Nah, sekarang kita panggil di tampilan view ini. Nah, caranya kita buka di view dashboard tadi. Jadi saat kita akses project ini, dia akan menampilkan di dashboard. Nah, saat kita klik di data berita, maka nampil di menu controller berita tadi. Kita tampil dulu namanya index home. Index home tadi namanya apa? Data berita. Data berita di sini larinya kemana nih? Refnya masih disable. Sekarang kita panggil untuk PHP dulu, terus namanya echo dash URL. Nah, namanya tadi namanya berita. Bisa kita klik menu berita, akan menampilkan menu berita. Nah, dia akan menampilkan berita, tapi tampilan sidebarnya berubah karena di view sidebar di sidebar berita masih menu yang bawaan asli. Nah, sekarang kita kopas aja di sini. Bisa namanya div-nya, ini div pembuka dari di sidebar tadi. Jadi kita cari menu nav-nya, nav untuk di sidebar. Copy. Ini teman-teman bisa cari namanya di nav. Nah, ini untuk yang sidebar di sini ya, navnya. Nav sidebarnya kita copy, kelasnya kita copy di sini, kita copy. Kita cari juga di view berita, di navnya kita hapus, kita gantikan ini tadi, di nav yang ini. Cari di nav dulu, nav di, nah ini teman cari di view berita, teman klik. Langsung nge-close penutupnya, bukan sisi yang dari sidebar tadi. Ini kita klik, diarahkan ke samping ini langsung penutupnya. Ini kita hapus, langsung pastekan yang kita copy dari v index home tadi. Ini pastekan. Nah, jadi sidebarnya sama, langsung kita simpan. Sama, langsung kita refresh dulu. Ini sama. Nih, kalau kita klik berita, klik sini, klik dashboard, klik ke sini, klik berita, nampil data beritanya. Nah, data berita di sini, ini tabelnya banyak sekali. Sekarang kita hapus yang di bawahnya, kita ambil yang di atasnya saja di sini. Di bawah kita hapus dari invert table nih. Kita copy dari invert table ke bawah, kita hapus. Dan di view berita, ctrf, langsung aja find di sini. Ini penutupnya, kita klik di sini. Ini kalau teman lebih cepat menghapus, ini penutupnya, langsung penutup. Terus lagi diklik lagi nih, bawahnya penutupnya, langsung penutup. Terus di sini ada penutup lagi, kita klik ini penutup. Di sini juga lagi nih, kita penutup. Nah, oke, ini habis ini penutupnya, ini penutupnya. Jadi ada 3 tadi, ini ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini kita hapus dalamnya, ini kita hapus. Sini nggak ada. Nah, jadi langsung blok, langsung kita hapus, backspace, hapus, langsung kita refresh. Nih, langsung tinggal yang disable. Nah, sekarang kita ganti judul di beritanya.
di sini nanti data ini berita refresh. Ini juga bisa komponen. Oke, data berita. Sekarang kita insert judulnya dulu. Ini data. Ini kita hapus saja ini. Nah, sekarang kita bikin tombolnya dulu. Jadi saat kita akses menu berita, dia akan menampilkan ada data berita sini. Terus sini ada tombol tambah berita. Di sini kita cari namanya di komponen di sini, button. Di sini ada button di sini, diklik button, cari biasa aja di sini, namanya red button. Button. Dia button, kita cari namanya di button HTML. Button HTML di sini. Terus kita cari namanya yang sukses button di sini. Button sukses nih di sini. Nah, ini kita copy button. Kita langsung buka di view berita, kita masukkan di htable sini. Jadi kita ganti sini jadi basic table ini ganti jadi tombol tambah berita. Di sini teman-teman copy tadi namanya button. Ini buttonnya. Terus teman-teman tambahin nama sini ref. Ini guys, namanya namanya ref untuk menghubungkan link saat kita nambahkan berita. Jangan lupa di akhirnya nambah nah di sini tambah ganti tulisannya tambah berita. Refresh. Oke, di sini nah kalau saat diklik tambah berita akan menampilkan tampilan tambah berita. Nah, sekarang untuk tambah berita sini ada namanya di komponen itu namanya form komponen di sini. Namanya di form elemen komponen. Bisa kita ambil untuk nambah beritanya. Sini saya ambil ada namanya di form elemen tambah berita. Form elemen komponen. Jadi kita buat lagi. Jadi kita buat function saja. Jadi nggak usah buat controller baru. Jadi kita buat di berita untuk saat diklik data berita terus tambah berita, dia akan menampilkan menu view tambah berita terus menampilkan tampilan yang ini. Nah, untuk menampilkan tampilan ini, jadi saat diklik tambah berita ini terus ada actionnya apa, kita buat lagi function saja, function di dalam controller berita. Jadi kita nggak usah buat lagi controller baru, tapi buat function baru saja di dalam berita. Jadi kita buat lagi di sini. Kita buka di kontrol berita, namanya function. Namanya tambah underscore berita kurung, terus buka kurung siku. Nah, di sini gimana nih? Kita buat namanya dislot view. Nah, dislot view, nama viewnya apa? Kita tambah namanya add berita. Oke, jadi kita buat add berita untuk menampilkan tampilan view ini. Kita buat view berita, kita buat view namanya buat file namanya add berita. Jadi kita buat function tadi ini
feed berita untuk menampung tampilan yang ini. Bisa kita buka file nya, kemudian di sini ini kita copy lagi, klik kanan, CTRL-A, klik kanan, copy, buka view berita, terus dipastekan. Oke. Nah, jangan lupa di asetnya dihubungkan lagi seperti yang kita sebut tadi. Oke, dulu, terus terus bash, URL. Nah, baru ini copy dan nah, biar teman-teman cepat ini aja di copy sini, di copy sini, terus teman-teman klik aset, terus di sini pakai CTRL-D, langsung di dulu asetnya, langsung di pastekan lebih cepat. Bawah juga sama, karena jadi pencet satu copy dulu tadi, ini tekan CTRL-D, ini langsung blok satu-satu semua yang ada aset, baru di pastekan yang tadi, lebih cepat kayak gitu. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita akses, feed beritanya sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang bagaimana saat diklik tambah berita, dia akan menampilkan di view, di function tambah berita, terus menampilkan view tambah berita, add berita. Oke, di sini kita tadi samanya buka PHP, echo bash URL kurung, terus namanya tadi apa, di dalam berita, di dalam function di dalam konsol berita, terus di function namanya tambah berita. Jadi saat diklik tambah berita, maka dia akan menampilkan di kontrol berita, terus function tambah berita, terus tambah berita di sini, langsung menampilkan view add berita. Oke, kita refresh di dashboard, terus add berita, terus kita klik tambah berita. Nah, dia akan menampilkan tambah berita sini di kontrol berita, terus function tambah berita. Nah, tampilannya sama karena tadi setbarnya belum kita kopikan, samakan dengan yang di list home tadi di sini. Ini di navnya ini kita copy, terus di add berita juga sama, kita cari dari mana, di navnya kita hapus, kita ganti navnya. Nah, ini navnya ini kita hapus, stekan yang tadi kita refresh di sini. Jadi kalau kita tambah berita, nampil ini kita berita, terus di sini keterangannya kita ganti, kita ini tambah ini optional aja ya teman-teman ya. Oke, kita refresh, ini tampilan berita, ini berita. Nah, sekarang kita ini hapus dulu, kita buat tampilannya, ini tampilan inputannya. Ini ada berapa aja, misalnya judul berita, terus di sini kita kasih nama text area, ini judul berita, terus misalnya judul berita, kategori, misalnya di sini kategori kita pilih aja dulu, misalnya sini, terus baru isi beritanya. Oke, fokus, kita buat tampilan dulu, tampilannya input, simple input, ini kita kasih namanya
judul berita. Terus bawahnya di sini misalnya kategori berita. Terus baru bawahnya terus itu sampai teks area. Mana teks area? Terus area ini misalnya deskripsi. Jadi kita yang saldan dulu, belum input gambarnya, jadi ini. Terus yang bawahnya kita hapus saja. Sorry, kita coba dulu tampilan, kita refresh. Nah, ini tampil sudah judul berita, kategori berita, terus deskripsi. Terus di bawahnya kita hapus saja. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Juga tampilan untuk bawah kita hapus saja. Terus di sini judul berita kita kasih namanya placeholder, itu untuk teks bayangan. Di dalamnya misalnya input judul berita, misalnya sini input kategori berita. Terus di sini defaultnya ini misalnya isi berita. Oke, kita refresh. Ini sudah. Ini tampilan input berita. Jadi input berita. Refresh. Di sini ada DEMS logonya. DEMS logonya kita aset yang boleh dihubungkan terus sebentar. Ini PHP echo dash. Jadi kalau ada file yang tidak nampil itu karena URL-nya tidak terhubung ke asetnya. Echo dash atau aset. Ini kita tampil terus di setbarnya. Header utama atasnya di DEMS logo. Ini DEMS logo nampil. Oke, sudah nampil di sini. Data berita, klik tambah berita, sudah nampil. Add berita, judul berita, kategori berita, isi berita. Nah, sekarang kita buat database untuk menyimpan data berita. Jadi saat diklik kita belum buat tambah tombol submitnya di samping ini. Kita buat berita tadi yang tombol button tadi di sini. Button. Oke. Kita buat di add berita di bawahnya. Itu ada di mana penginputan, mana add berita, judul. Terus di sini kita kasih namanya form. Di sini kita namanya kasihnya action. Teman-teman udah pahamnya form action untuk penginputan data. Jadi nanti kalau actionnya apa, metodenya apa, kayak gitu. Nanti baru pengiriman dari datanya. Misalnya actionnya misalnya sini URL-nya, terus metodenya apa. Metodenya misalnya kita di sini gunakan post, kayak gitu. Oke, jadi di sini kita prinsipnya kelasnya horizontal. Masukkan kelasnya horizontal jadi ke bawah. Oke, action nanti sini kita kasih namanya di sini aja. Kita buka PHP. PHP dulu.
dash URL. Nah, di sini teman-teman tambahkan namanya di berita, di controller berita, nanti kita tambahkan berita, terus namanya simpan berita. Nah, gitu. Jadi simpan berita di formnya, terus akhirnya mana penutupnya di sini. Nah, teman-teman juga tambahkan di sini di button tadi. Button tadi ini nggak usah pakai ref, langsung aja kita ambil kelasnya saja. Button ini ayo kita hapus. Jadi misalnya input tipe sama dengan submit. Nah, submit kelasnya button di sini, kelas button di sini. Terus ini namanya simpan berita, kayak gitu. Submit di sini kita nggak usah kelas button, kelas submit, terus namanya value dengan baru simpan berita. Kita refresh, simpan berita di sini. Jadi kalau kita nanti kalau disebut berita atau simpan berita langsung larinya ke tambah di simpan berita. Di sini simpan beritanya belum kita buat functionnya, kita buat database-nya dulu. Oke, sekarang kita buat database untuk menampung data beritanya. Di sini kita host admin, kita buka server di sini. Kita buat namanya new sini, namanya db, terus backend. Kita ada berapa kolom tadi? 1, 2, 3. Jadi ada judul, kategori, terus isi berita, terus sama satu ID. Di sini ada 4, berarti ada 4. Namanya nama tabelnya misalnya tabel, ada 4 kolom, logo. Nah, di sini kita namanya ID berita, kita kasih yang satu aja, terus kita kasih nama auto increment aja, saja. Terus ini ada judul, terus ini ada kategori, namanya isi skor. Judul ini kasih namanya, kasih teks aja karena pasti judul ada yang berapa panjang. Kalau kategori kita kasih varchar, kategori sedikit kasih 20. Isi teks juga di sini, berita pasti panjang, kita kasih teks saja di sini. Kalau sudah, kalau dia teks itu kita nggak perlu dikasihkan lengthnya. Kalau varchar kita perlu kasih lengthnya berapa. Kalau sudah, langsung aja kita save. Oke, tabelnya sudah, namanya db backend, terus sama tabel berita. Oke, sekarang kita setting di database-nya. Pause dulu. Sekarang kita setting database-nya. Di config, terus di database, terus di sini ada tadi password ini saja, terus namanya db underscore backend. Nah, sekarang ini sudah db nya kita koneksikan, database-nya ya. Terus sekarang kita buat namanya apa? Kita buat namanya dulu model itu untuk apa sih, aksinya apa? Misal kita bisa write-nya, bisa kita delete-nya, bisa nampilkan view-nya di sini. Modelnya itu di sini untuk menampung hasil query-an teman-teman nanti. Jadi controllernya mengirim saja data view. Tampung semua data di sini di model. Namanya m. Kita bikinkan namanya model di sini. Nah, model di sini teman-teman buka PHP dulu. Buka PHP.
terus di sini langsung tutup fungsiku dulu di sini. Nah, kalau sudah, teman-teman di sini langsung buka PHP dulu sini. Langsung di sini bikin namanya kelas. Ini kita bikin PHP, soal ini musiknya nanti aja kita bikin kelas dulu. Kelas namanya apa tadi? Namanya namanya harus sama ya, berita. Nah, kalau sudah kasih namanya extend, namanya extend. Di sini ada, di sini extend langsung. Nah, sini apa namanya? Namanya CI model. Model, buka kurung situ, langsung disimpan. Ini kita buat kelas berita. Nah, pertama apa yang kita bikin untuk di dalam model sini? Pertama kita butuh get berita yang dulu, function. Nah, function di sini nama apanya? Tampil data berita, tampil data berita. Jadi kalau datanya sudah diinput di database, nanti kita buat function untuk manggil tampil semua data berita nih, tampil data berita. Siku sini. Nah, kita baru kasih namanya data. Misalnya sini kita bikin namanya kurung dis. Nah, di sini baru kita bikin namanya apa? DB. Terus kita bikin query di sini. Query. Nah, di dalam sini teman-teman bisa di sini namanya bikin query, select ini kita cukup besar, select from. Nah, select from apa namanya? TBL ini menampilkan semua data berita ini untuk kurung. Nah, terus return ini mengirim ke datanya di tabel data tadi. Nah, ini untuk menampilkan function, menampilkan data berita semua. Jadi semua data yang udah masuk ke database di tabel langsung ditarik di sini. Nah, selanjutnya simpan. Kita bikin query simpan di sini. Dan bikin sini biar lebih cepat di sini aja. Ini kita copy, kita bikin function dulu. Ini kita bikin function namanya simpan berita. Ini query-nya kita kosongkan dulu. Terus ini kita copy lagi biar cepat. Ini update. Nah, ini query-nya lebih mudah dipahami ya, pakai query native biar teman paham untuk konsep OP. Ini terus apa? Delete. Hapus saja lah. Jadi ada tampil berita, simpan berita, edit berita, baru hapus berita. Nah, sekarang tampil sudah. Nah, sekarang kita kita buka di controller berita. Kita buat dulu codingnya sini untuk memanggil libraries ini bisa juga memanggil langsung model. Misalnya teman-teman juga menggunakan libraries PDF, libraries Excel dan lain sebagainya. Kita buat namanya function construct di sini, namanya construct di sini untuk memanggil hubungan file lain seperti di model kayak gitu atau library yang lainnya. Nah, kita buat namanya di sini, kita buat namanya function construct gitu di dalam connector. Yang pertama kita buat namanya sini, sini function kedua sini. Tiga lagi di sini bisa ada langsung ada di sini construct. Jadi oke sih, langsung aja kedua. Terus ini ada construct di sini. Nah, langsung ada masuk YouTube-nya.
Kalau sudah, di bawahnya ini langsung di dalam titik kurung di sini masuk ke namanya parent di sini, terus kedua, terus baru namanya lagi lagi terus buka kurung. Nah, baru ketikkan di sini. Nah, di sini untuk memanggil modelnya. Modelnya apa tadi? Model Embrita. Kita panggil Embrita di sini. Nah, sini load. Apa tadi namanya di model. Terus namanya berita. Lupa di 3 komanya di sini. Ini sudah untuk manggil beritanya. Nah, sekarang kita buat namanya function simpan berita di sini. Nah, di sini kita buat namanya menyimpan berita dulu. Berita apakah berhasil kesimpan? Kita buat nama dulu. Kita buat namanya function simpan berita. Terkurung siku di sini. Nah, jadi kita simpan berita di sini. Kita juga buat langsung aja di sini. Kita buat juga function. Kita ganti namanya update berita. Terus baru di sini kita buat lagi hapus berita. Oke, ini sudah indeks tambah berita, semua berita, update berita, terus hapus berita. Oke, sekarang kita buat function simpan berita. Nah, simpan berita di sini kita ambil dulu, tampung dulu data yang dikirim oleh view tadi, yang namanya ditambah berita. Nah, ditambah berita di sini, ini ke berita sini ada namanya mengirim data berita, terus simpan berita. Kita kopikan nama bersama di berita, ini namanya simpan berita. Nah, di sini disimpan di sini ada teks box simpan di sini, ada teks box. Ini simpan berita di sini. Nah, di sini setiap teks box ini kita ambil dulu name-nya apa untuk disimpan ke database. Nah, misalnya di judul di sini kita kasih name-nya name x judul. Terus di kategori di sini juga kita kasih nama name x kategori. Oke, di teks area juga di sini kita kasih juga namanya name misal x isi underscore. Nah, baru kita simpan name ini, kita ambil name ini untuk disimpan ke database. Ini namanya x judul, x kategori, nama x isi di simpan berita. Oke, kita ambil buka di function simpan berita. Teman-teman berita di sini, teman-teman bikin dulu variabel namanya judul untuk menampung data yang dikirimkan oleh view tadi. Terus di sini namanya this. Nah, di sini this apa? Input. Nah, input di sini apa dia konsepnya? Nah, di sini dia konsepnya post, mengirim data. Post kurung. Terus namanya apa tadi? Namanya x dua koma. Terus lanjut juga di apa? Kategori. Nah, ini variable yang ini option lagi namanya bebas. Terus namanya this tadi input namanya post terus kurung ke atas 2 koma, terus namanya x. Nah, ini kita samanya kita duplikat aja di sini misalnya isi, terus namanya x isi underscore. Nah, untuk nama yang ini harus sama, misal x judul, x kategori, berita harus sama di data form pengisian tadi, form input tadi namanya nih x judul, x kategori, x isi berita.
yang dikirim ke simpan berita. Nah, setelah simpan berita sini, baru kita bikin manggil data yang maksud tadi ini dikirim lagi ke controller, kirim ke modelnya, nanti ke function simpan. This di sini baru kemana, M, panggil yang tadi M, this M berita, this M berita, nama functionnya apa? Functionnya di sini kita buat namanya tadi apa, simpan berita. Datanya this kirim ke M berita, terus fungsinya simpan. Nah, fungsinya simpan, terus variabelnya apa yang dikirim? Variabel ini kita nggak usah ikuti di sini. Terus variabel apa yang dikirim di sini, namanya sama yang nama judul. Terus habis dikirim lagi apa yang dikirim, namanya kategori. Apalagi yang dikirim, terus isi. Nah, jadi this M berita, jadi data tadi dikirim ke M berita, di M berita. Terus di sini kita bikin tampil apakah data ini berhasil kesimpan, namanya echo untuk alert saja di sini. This kita bikin session di sini, session set flash ya. Data, terus kita kasih nama sini namanya pesan, koma ke sini, data berhasil, berhasil ke sini. Data kasih simpan. Baru juga data yang sudah simpan, baru kita ketik namanya redirect sini, fokus ini langsung kirim lagi ke data controller redirect. Sudah, sekarang kita simpan variabel simpan berita ini untuk mengisi ini. Kita buka di simpan berita dari sini. Nah, query-nya mudah, jadi teman-teman udah paham. Kalau untuk query natif mungkin teman-teman paham. Langsung saja di sini. Tadi apa yang dikirim tadi fungsinya, ini variabel ini. Nah, variabel ini teman-teman copy biar sama aja. Pastekan di simpan berita. Sedang simpan berita, baru teman-teman bikin query simpan, namanya insert into. Insert into di sini nama apa, namanya EBL berita. Terus apa yang disimpan di sini, tadi namanya judul, terus lagi tadi namanya kategori, lagi namanya apa teh, isi berita benar ya. Jadi namanya berita isi berita, oke benar, isi berita. Nah, terus baru di dalam ini baru namanya values. Values di sini namanya yang lagi yang ini simpan tadi di sini. Ini namanya arti apa, terus saya simpan namanya judul, koma, terus habis judul, terus satu lagi, terus namanya kategori, koma, terus isi variabel isi. Nah, kalau sudah di sini sudah berhasil, ini untuk yang simpan. Bisa jadi data yang sudah simpan juga udah pasti simpan, jadi kita coba tes dulu. Terus
Kalau dia berhasil, kita tampilkan di view berita di sini, view berita di sini kita tampilkan di bawahnya. Tampilkan namanya untuk menampilkan alert bahwa data itu berhasil disimpan. Simpan jadi namanya ini kita bikin div saja, div penutup, terus kita bikin pakai session tadi, terus this session set plus data, ini kita panggil nama pesan. Kalau data berhasil disimpan, menampilkan pesan yang di ini, data berhasil disimpan pesan. Oke, kita coba refresh dulu data berita, tambah berita, misalnya belajar web programming, judulnya web programmer. Ini isi berita belajar web programming, kasih udah simpan. Oke, itu coba kita cek di database nya. Oke, data yang masih simpan nih di satu programming, isi berita. Jadi set kelasnya belum jalan, sessionnya ya, ambil sini session set plus data pada di sini harusnya di ini set plus data, di plus data. Oke, data sudah berhasil. Oke, data yang berhasil disimpan. Nah, sekarang bagaimana menampilkan data di database ini yang berhasil disimpan tadi, data yang berhasil disimpan. Saya tampilkan data di sini. Nah, caranya teman-teman, kita tadi kan kita panggil di sini di model, ini sudah kita panggil semua dari datanya. Nah, sekarang kita panggil di controllernya, di controller berita. Di controller berita di sini kita panggil untuk menampilkan datanya. Misalnya sini kita bikin dulu variabel namanya data ini data, terus sama dengan terus this, kita panggil function yang tadi this berita ya, berita, terus functionnya apa di sini? Kita ambil berita. Ini turun. Nah, kalau data yang sudah diambil di sini di data, terus di berita kita ambil, terus dengan function berita yang ini kita ambil semua, terus kita kirimkan data yang di sini, kita format data. Nah, di data ini sini kita kirimkan di view berita, untuk tampilkan di view berita di sini. Nah, view berita di sini. Di sini ada kasih nomor, ini kita kasih judul berita, terus di sini kategori berita, di sini isi. Nah, di body ini kita hapus juga. Sini nanti kita bikin
good editor. Di sini kita bikin di sini baru kita bikin untuk perulangan pakai for each menampilkan datanya. Di sini caranya teman-teman bikin buka PHP dulu untuk menampilkan data di PHP, terus untuk PHP. Nah, terus tambahkan namanya. Kita untuk perulangan kita ambil dulu pembuka namanya, sini nomor. Nomor di sini kita ambil dari 0 dulu. Terus dimulai dari 0 tadi nomornya, baru kita ambil perulangan namanya for each. Nah, sini for each. Terus kita panggil tadi namanya apa? Data yang kita kirim dari kontol tadi ini, data ini. Kita panggil dulu nama variable data di sini. Terus kita panggil datanya formatnya apa? Array kah? Kita kasihkan langsung manggil data ini. Panggilan satu dari field database-nya. Kita harus pakai result saja. Result. Terus kita as row. Terus baru kita bikin ini masuk datanya, terus row. Terus kita panggil baru penomoran di sini baru n plus Oke, baru sini kita panggil terus variable row. Terus ini kita panggil langsung panggil di sini nomor. Terus di sini baru namanya judul dan seterusnya, nanti ada data judul. Saya sini plus. Nah, di sini baru kita panggilan masuk sini, kita baru buka PHP. Buka PHP. Buka PHP ke PHP. Terus row. Terus baru nama judul, kita copy saja. Terus judul sini dari sini baru namanya isi berita. Ini sudah, coba kita tes and value 90. Ini ada bentuk yang kurang. Oh sorry, di sini harus adanya bentuk for each nya. Jadi harus ada bentuk for each nya. Jadi kita buka dulu. Bentuk for each nya belum kita buat. Itu namanya n for each. N for each. Nah, ini data sudah berhasil kita tampilkan sini. Tambah lagi besar berita, misalnya pelajar crude kode X framework ini isi berita
belajar root simpan. Oke, di sini berhasil nih, data lagi kesimpan, masih kesimpan. Nah sekarang ini untuk rootnya, hasil create-nya udah berhasil kesimpan. Bisa kita tambah lagi, misalnya apa ya, belajar, misalnya belajar mandiri membuat web backend. Di sini proses terus isi belajar dengan mudah dan cepat membuat website backend. Simpan. Berhasil. Nah sekarang kita buat nih, masih simpan sudah berhasil kita buat. Sekarang kita bagaimana edit dan delete nya. Edit, delete untuk kalau ini kan create udah berhasil kita buat, simpannya, terus write-nya juga sudah berhasil, tinggal kita buat update sama delete-nya lagi untuk menampilkan data ini gimana. Sekarang kita buat dulu aksi di sini untuk tombolnya. Kita buat di sini aksi. Kemudian kita buat misalnya ke sini, edit di sini dulu kita buat juga harapnya ref untuk dulu ini delete. Nah kita kasih kelas button saja biar lebih bagus. Kita juga kelas button, di sini. Ini kita kelas button. Kalau editing kita kasih namanya info. Kita kasih juga kita, kalau ini kita kasih namanya lanjut, simpan, refresh. Oke, ini edit, ini delete. Ini kita buat tombolnya dan oke. Panjangan. Oke, sudah edit dan delete. Sekarang kalau kita klik edit, dia akan menampilkan form edit beritanya, terus kalau delete langsung hapus berita. Nah, sekarang kita coba buat yang hapus dulu. Kita hapus untuk hapus berita. Jadi tinggal ambil aja ID-nya, pakai HP dulu. Nah untuk ini langsung aja kita buat namanya dash URL lagi, URL. Nah di dalam ini kita buat untuk mengirim data di ID-nya, namanya di berita. Terus di berita ini kita harus buat function tadi namanya apa? Hapus berita. Di sini hapus berita. Ini kita ambil functionnya dengan namanya hapus berita. Nah kalau sudah, di sini kita ambil variabel apa? Ambil variabel row, terus namanya apa? ID. Jadi kita ambil namanya ID. Jadi saat kita klik delete, maka sini kita ambil ID-nya dulu untuk kirim ke function berita.
Nah, kalau kita ke sini, kita arahkan kursor ke delete ini, maka ID-nya 8 ya, ID 1, ID 2 di bawah ya di sini. Kalau teman-teman lihat di bawah di sini, ini ada ID 1, 2, 3. Nah, jadi kalau kita klik ini, maka dia akan menghapus berita where ID berapa. Nah, sekarang ini kita berhasil dapat ID-nya, kita berfunction ya beritanya di sini. Nah, untuk function beritanya juga sama. Di sini kita ambil dulu, tangkap dulu nama tadi ID di sini. Nah, kalau udah dapat ID di sini, lalu teman-teman kirim tadi namanya apa di sini? This, hapus berita, this M di controller berita, terus namanya apa? Namanya hapus, mungkin tadi apa, hapus, terus apa yang dikirim namanya, ID yang di atas ID. Terus juga kasih function plus yang kasih buat set plus data session, ini pesan data berhasil di push show. Ini baru langsung dia direct lagi ke ini. Jadi kalau berhasil pesan data yang berhasil dihapus, dia akan menampilkan lagi ke controller berita di sini. Nah, ini datanya kirim ke hapus berita di berita, dihapus berita. Nah, sekarang kita buat dihapus berita ini functionnya, dihapus berita di sini. Nah, di sini tinggal dibuat aja query-nya hapus berita. Nah, caranya klik aja sini delete. Nah, kalau ini delete from tbl berita. Nah, where ID baru yang, nah baru yang ini tadi kan ada kalau di ini harusnya dihapus berita di sini. Nah, harusnya where ID. ID ini kan dapat dikirim dari di controller berita di sini. Jadi di ID ini dikirim ke berita, hapus berita di ID ini dikirim, terus diambil lagi, ditangkap di hapus berita di function model berita ID, terus di sini. Jadi delete from berita where ID yang dikirim tadi berapa ID-nya kayak gitu. Itu langsung dikirim ke hasil return lagi. Coba hapus berita. Berita di sini kita kasih plusnya kok nggak jalan ya. Set plus pesan, saya nampil pesan di berita. Coba kita hapus misalnya belajar yang pertama ya, kita hapus nih, klik delete. Oke, berhasil hapus ya di sini. Ya, tinggal 2, ini hapus lagi yang kedua, klik delete nih. Jadi seharusnya kalau teman nanti ada modal atau ada alur Java, nanti nih sebelum dihapus langsung kasih alur dulu, jadi jangan langsung hapus. Jadi delete ini berhasil hapus ya, jadi kalau kita klik delete langsung menghapus data beritanya. Nah, sekarang kita klik buat editnya. Nah, edit ini ya sama, edit ini sama yang tinggal tampilan form inputnya aja nih, kita duplikat terus tampilkan datanya. Caranya sama di berita tadi kita buat juga di sini. Kita copy saja. Ini kita lihat refnya. Ini kita ganti namanya, dulu namanya edit berita where ID ini. Nah, kita buat di berita sini, kita buat namanya edit berita. Kita di
namanya edit berita, kita duplikat yang add berita. Caranya di add berita ini kita klik kanan copy, kita pastekan. Nah, ini kita namanya di edit berita. Nah, di dalam sini ubah edit ini, judul kita ganti berita. Oke, setelah edit berita, nah di edit berita ini kita harus juga lagi select lagi untuk mengambil ID yang ditangkap. Oke, caranya sama yang ini kita copy saja. Jadi kalau untuk editnya, jadi kita ambil copy ID, ambil apa? Kita ambil di di sini, terus kita ambil di sini namanya function. Sini kita belum buat ya. Oh ya, belum ada nih. Di sini kita ambil data, subs data, terus sini kita buat nih. Edit di sini, edit berita, select from, berita, where, ID, nah sama. Kalau ini kan hapus, select. Kalau ini select from, ID akan diambil. Di sini kita ambil namanya ID. Di sini jadi kita buat ID di sini. Nah, di view berita di sini juga kita kirim ID. Di sini kita buat function dari namanya add berita, ini kita copy. Ini kita sini. Nah, bisa jelaskan ulang. Jadi saat kita klik edit berita, kita ambil edit berita, jadi harus mengirim ke function edit berita dulu nih. Nah, jadi kita buat edit berita, ambil ID ini, kita kirim edit berita, buka di kontrol berita, terus kita ambil sini buat namanya edit berita, terus ID-nya dikirim. Nah, ID itu yang di sini yang kita kirim ID-nya. Terus kita ambil ID, kita masukkan di sini ID, terus ID ini kita kirim ke berita ID-nya. Yang diedit ID ini, misal ID 2 yang diedit. Nah, terus baru dikirim ke lagi data. Di sini edit berita, terus baru kita buka di edit berita tadi, edit berita di sini. Baru kita tampilkan di textbox-nya, edit berita tadi tampilannya. Nah, ini. Nah, di sini teman bisa tampil namanya buka dulu PHP. Jadi nggak pakai for each untuk menampilkannya, tapi pakai for array ya, tapi label berdasarkan ID. Ditampil namanya data. Dan misalnya sini X saja, X dalam data yang dikirim tadi. Di situ data ini baru dibikin namanya row array. Nah, di sini baru bikin di row array. Nah, row array di sini untuk menampilkan data berdasarkan satu kolom tadi di edit tadi. Di sini aja di kontrol di sini namanya value yang baru. Oke, terus show variable X ini, terus ada satu namanya judul, terus kategori juga value untuk menampilkan datanya, value
buka variable echo variable x ini yang ini tadi, yang array tadi. Ini namanya apa? Kategori. Terus di test area luarnya saja, kita nggak usah pakai value kalau test area. Oke, terus echo variable x itu namanya di dalam ini boleh simpan, tapi nah di update ini baru dikirim ke function update berita. Kita copy judulnya, update berita. Ada terus ini baru ID-nya kita simpan ini, kita hidden dulu nih ID di sini. Buat namanya input hidden, terus namanya name ID, ini namanya xid untuk menyimpan value dulu ini ID-nya dia kita simpan dulu sini, tapi kita sembunyikan, tidak ditampilkan, namanya ID. Baru kita ambil ID ini, nanti kita update sini. Ini caranya sama ya, ini metodenya post. Nah, cara yang satu ada kita ambil ID, karena ada ID yang dikirim tadi nih. Ini ada ID ini xid. Nah, xid yang itu dikirim ke model untuk update. Nah, ini sama juga, kita copy, cuma kita ganti functionnya saja. Nah, ini data berhasil ini bukan simpan, tapi kita ambil nama functionnya yang di update berita di sini. Berita sini baru kita bikin functionnya. Jadi sini kita lagi ID. Jadi kita update ID, judul, kategori isi berita, DMM berita, terus update berita. Terus ini data yang variable ini dikirim, kita copy, terus PM berita, terus kita baru kita dari update. Nah, dari update ini kalau teman-teman kapal yang dari native ya lebih gampang update. Nah, terus tabelnya apa? TPL berita, terus set apa? Set judul. Nah, terus dalam judul itu apa yang diambil tadi, namanya judul yang di atas, yang ini ya. Ini panggil dulu. Habis judul apa? Ini harus berurutan sesuai dengan field yang ini. Habis judul, kategori isi berita, baru yang terakhir where ID apa. Judul baru namanya kategori ini variable kategori. Situ isi berita ada apa, isi baru where ID baru ID. Ini diupdate baru berita, judul dengan judul yang ini, kategori dengan kategori, sini serem ID. Sekarang kita coba, kita tambah berita dulu. Ini misalnya belajar membuat web back dengan CID web. Terus ini belajar dengan mudah membuat
set backend dengan codec solution. Oke. Ini kita simpan. Data berhasil disimpan di sini. Ini kita edit. Nih data berhasil ditarik di sini. Bagian mau ini, bagian mau backend. Oh sorry, ini ID 3. Ini kita edit, kita arah di sini dulu. Ini ID 3, ID 4. Ini harusnya yang benar ini ya. Judul benar ya, dapat ya sesuai judul ini. Nah misalnya kita update misalnya di 4. Ini kita ganti namanya framework. Nah ini isi ya, kita update. Nih berhasil ya, belajar ngobrol sini nonton nih framework. Kita delete yang berhasil. Oke, kita keluar langsung ke mana nih, keluar langsung masukkan ke kita login ya. Ini kita ke login. Oke, itu teman-teman cara membuat web backend dengan mudah dengan CRUD-nya. Jadi teman-teman mudah dipahami lah. Untuk tampilan modelnya, ini menampilkan semua data select from yang tidak akan dikirim ke controllernya. Ini disimpan. Ini yang mudah query native. Ini juga query update-nya, hapus dan berita. Jadi teman-teman kalau query ini mungkin lebih familiar teman-teman untuk memahami MVC model view controller di Connector 3. Kalau untuk menampilkan berita, nanti project ini saya akan saya upload di GitHub saya. Nanti silakan teman-teman download di link bawah ini untuk belajar di template ini. Oke, sekian dari penyampaian video saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf jika kesalahan atau kecepatan dalam menjelaskan materi tutorial ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komentar di bawah. Kalau ada masukan, terima kasih.